Halo teman-teman pecinta YouTube, salam jumpa, salam S3. Kemarin kita Gereja Katolik merayakan Minggu Komunikasi Sedunia. Apa yang Anda bayangkan tentang komunikasi ya? Komunikasi itu ada yang omong, ada yang mendengar ya, saling omong, saling cerita begitu. Juga mungkin dalam konteks komunikasi ada sosial media, sosial atau sosius, teman, media, sarana pertemanan atau alat untuk menjadi teman. Dalam konteks ini mungkin yang kita gampang pahami itu handphone, ada Twitter, ada YouTube. Ini semua adalah sarana media untuk membuat sosius, membuat teman. Persoalan sekarang, apakah sosial media itu jelek? Tidak. Kerap kali yang menjadikan jelek adalah cara menggunakan itu, bagaimana digunakan. Saya ada video yang lagi viral. Ralia tadi di sekolah belajar apa? Andai aku jadi sesuatu, Bun. Oh. Terus Ralia mau jadi apa? Mau jadi HP. Hah? Mau jadi HP? Soalnya jadi HP enak, selalu diperhatikan. Kalau HP Bunda bunyi pasti cepat dijawab. Tapi pas Ralia panggil mau tanya mainan, Bunda selalu bilang sebentar lagi ya, nanti ya. Kalau Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi nggak pernah bermain sama aku. Kalau Bunda sibuk sama HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur di samping HP-nya, tapi aku nggak pernah ditemani tidur sama Ayah. Itu kenapa Ralia pengen jadi kayak HP, biar bisa dekat terus sama Ayah dan Bunda. Mengesankan dan sangat sangat konkret dan real. Anak kecil dia ngadu sama orang tuanya ingin menjadi apa? Ingin menjadi HP. Karena bayangkan, anak itu lagi umur main bilang, coba mamanya bantuin, masih bukan HP-nya. Juga bapaknya juga sama. Nah, ini hal yang sangat riskan dan saya sangat setuju dengan video singkat itu. Komentar saya begini, bagaimana sebaiknya kita menggunakan alat-alat komunikasi, handphone, Twitter, semuanya. Bagi saya jelas bahwa anak ya mungkin di bawah 12 tahun belum saatnya diberikan handphone. Untuk apa? Kan kita bertanya soal guna, bukan? Kalau mungkin mahasiswa atau pedagang, dia gunakan mungkin untuk promosi dia punya dagangan. Anak kecil untuk apa? Apalagi misalnya ibu-ibu nih yang mungkin lucu ya, yang mungkin terjadi di mana-mana. Misalnya bayi kecil menangis, sang ibu dengan begitu senang mengambilkan handphone, menyetelkan YouTube mungkinnya. Karena bayi tertawa dan bangga. Dan lama-kelamaan, berhari-hari kemudian, otak anak ini yang notabene masih sangat riskan. Karena apalagi handphone kan itu kan ada sinar elektromagnetik. Ada mungkin ada sinyal dan sebagainya mempengaruhi itu. Sehingga akan menjadi kecanduan. Pokoknya otaknya tuh kalau menangis, mendengar YouTube di handphone, dan dia akan tertawa terbahak-bahak. Dia akan lupa yang lain. Mungkin perlu satu sikap bijaksana. Kalau saya pribadi, anak mungkin diberikan handphone, mungkin setelah dia SMP ya ke atas. Gunakan misalnya dan diatur waktunya. Karena itu barang yang bagus, tapi juga jangan sama seperti pisau bermata dua ya. Kalau pisau yang tajam dipegang oleh tukang jagal, oleh chef, sangat berguna. Tapi kalau pisau yang tajam dipegang oleh perampok, dipegang oleh pencuri, bahaya bukan? Membunuh. Ini dan hidup adalah pilihan. Kita pilih yang mana? Nah, gereja menekankan kemarin dalam Injil bagaimana menggunakan sosial media ini. Datang dan lihatlah. Ketika dua rasul bertanya kepada Yesus, "Guru, di mana kamu tinggal?" Dan mengatakan, "Mari datang dan lihatlah." Artinya Yesus mengundang dua muridnya ini untuk mengalami di mana Tuhan tinggal. Dengan mengalami itu kemudian berikan perintah, nanti kamu setelah mengalami itu akan bercerita, bukan? Sama dengan satu misalnya siswa yang mengalami pengalaman yang begitu exciting untuk belajar matematika misalnya atau yang lain, dia akan begitu terobsesi, dia akan senang, dia akan belajar, akan mencari tahu. Atau sebaliknya, kalau siswa bosan dengan pelajaran sesuatu plus gurunya mungkin kurang mampu menjelaskan, dia akan menjadi sangat antipati dan tidak ingin belajar. Begitu besok yang ngajar pelajaran ini, guru ini, langsung bosan.
Nah, sehingga Hari Komunikasi Sedunia itu menantang kita, saya pribadi, bagaimana menggunakan sosial media ini sebagai sarana untuk mewartakan pengalaman akan Tuhan. Pengalaman, kata pengalaman ini bukan hal yang baik, tapi hal yang negatif, yang menyusahkan, yang menyedihkan. Bagaimana pengalaman itu direfleksikan bahwa ada sesuatu yang baik, ada suatu ilmu, ada suatu roh di dalam pengalaman itu yang perlu kita tahu, kemudian kita tumbuhkan, kita hidupkan. Seorang anak yang tidak pernah diberi tantangan, tanda kutip, misalnya ya anak SD kelas 5, tugasmu pagi kamu mesti kamarmu mesti bersih ya, kamu tugasmu gosok WC, yang lain tugasmu cuci piring. Bagi anak mungkin ini berat, sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau terus-menerus akan menjadi hal yang begitu menyenangkan yang dia akan buat di mana-mana. Sama dengan pengalaman yang cerita yang saya ulang-ulang di mana-mana saya berjumpa. Seorang anak kecil, laki-laki, sejak kecil mama papanya sepakat untuk mendidik dengan cara hal yang baik. Misalnya tegaskan kalau kamu keluar kamar, lampu mesti mati, kamarmu tutup rapi. Keluar kamar mandi, keran mesti kamu matikan. Setelah pakai kamar mandi, gosok bersih-bersih. Dan dibuat begitu. Anak mungkin jengkel, tapi orang tuanya buat. Sehingga ini kamar mandi bersih, kamar rapi, menjadi internalisasi. Menjadi dia akan buat dimanapun, dia akan buat seperti itu. Tibalah saatnya bagi anak ini untuk mencari pekerjaan. Tes online semua, dan dia diterima, silahkan datang tanggal sekian untuk tes wawancara. Dia cari alamat itu, dia kemudian bertemu kantor yang besar, dia masuk, pintu gerbang terbuka, dan ada orang, dia tutup, dia rapikan. Satpam terbuka dan ada tempat sampah yang berantakan, kosong, dia rapikan. Dia masuk lantai pertama, cukup luas ya, kipas nyala semua, gak ada orang, dia matikan. Ya. Naik tangga, wastafel, tes dengan dia kencangkan, dia duduk di ruang tunggu situ. Setengah jam kemudian datang seorang laki-laki pakaian rapi, Anda mau tes wawancara, mari masuk. Langsung saya wawancarakan, dengan ini saya tidak perlu mewawancari Anda. Anda besok langsung kerja dengan gaji 5 juta. Hah? Kok bisa? Pak, saya datang kemari untuk wawancara. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya tahu dengan 5-6 pertanyaan mengetahui karakter kamu? Jangan lupa tadi begitu kamu masuk di pintu gerbang, kami amati CCTV, kamu tutup pintu gerbang, kamu satpam kosong, kamu rapikan sampahnya, naik tangga, kematikan. Itu yang saya butuhkan. Orang-orang seperti kamulah yang saya butuhkan untuk bekerja di perusahaan ini. Tadi ada banyak yang tes, S1, S2, pakaian rapi, parfum sampai di surga, tapi mereka tidak punya hati seperti kamu. Mereka tahu pintu gerbang terbuka, saya tidak peduli. Lihat tadi RTS di wastafel, mereka tidak peduli. Saya butuh kamu. Besok kamu kerja. Dan dia pulang dan begitu gembira. Ini saya kira adalah bagian dari satu pengaruh komunikasi yang baik. Orang tua khususnya sebagai agen, sebagai sumber message, dan anak yang menerima message, kemudian nyambung dan terjadi dalam bentuk sikap yang mendarah daging. Inilah yang penting kita gunakan. Apakah dengan HP anak-anak kita berkembang etikanya, semangat kerjanya, dan juangnya, atau dapat dia kalau sekolah online ya, mereka pegang HP dari pagi sampai pagi sehingga mata sampai keluar semuanya. Padahal sampah penuh, mereka tidak peduli. Ini juga di lain pihak ada anak bisa berkembang bagus, dia orang tuanya atur jam sekian menggunakan HP. Dan waktu yang sekat itu bukan gunakan sebaik-baiknya. Membaca berita, membuat tulisan, ini tergantung kita orang tua khususnya bagaimana mengarahkan anak kita menggunakan sosial media, khususnya handphone ini, untuk menjadi sarana mewartakan pengalaman yang baik. Tidak mudah. Pengalaman juga kan sangat tidak mudah. Oleh karena itu membutuhkan suatu keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya. Memang berat, anak akan mungkin kok berat sekali. Tidak apa-apa, berat pada awalnya. Karena Tuhan bekerja tidak pernah langsung enak. Pasti berat dulu kan? Berat dulu, belajar dulu, segala mati. Tapi setelah oke semuanya jadi, Tuhan berikan yang lain yang lebih bagus. Oleh karena itu, semoga nanti ada video yang viral itu, Anda tonton, dan itu komentar saya sangat setuju hal itu.
perlu komitmen, perlu usaha untuk bisa agar sarana handphone yang bagus ini benar-benar ditempatkan pada tempatnya, pada posisinya, bukan sebaliknya. Selamat mendengarkan, jangan lupa ya, dengan senang hati nanti kalian tekan tombol sedikit share. Itu ada mungkin itu apa, donasi. Mungkin kalau boleh kasih donasi, kami senang sekali bisa channel ini bisa dikembangkan dengan bagus ya, untuk menggunakan hal-hal yang sederhana. Karena saya senang hal yang kecil-kecil, yang sederhana, yang gampang dipahami. Mudah-mudahan pendengar, khususnya pencinta YouTube-nya Romo Komang ini, kalian mendengar dan S3 senyum senang. Sampai jumpa.